Jadi yang pertama itu ada sistem pemerintahan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai menganut sistem kerajaan di mana seorang raja berkuasa secara penuh dalam mengatur rakyatnya. Pergantian kekuasaannya dilakukan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan. Raja pertama Kerajaan Kutai adalah Maharaja Kudungga yang dimana beliau juga merupakan pendiri dari Kerajaan Kutai. Setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Aswawarman atau dikenal dengan Dewa Matahari. Pada masa pemerintahan Aswawarman, beliau berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai melalui upacara Aswaweda. Setelah Aswawarman wafat, beliau digantikan juga dengan anaknya yang bernama Mulawarman. Pada masa pemerintahan Mulawarman inilah Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Pergantian kekuasaan terus berlanjut, hingga akhirnya pada masa pemerintahan Masa Dharma Setia, Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan karena meninggalnya Raja Dharma Setia pada waktu diserang oleh Kerajaan Kutai Kertanegara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kehidupan sosial di Kerajaan Kutai. Kehidupan sosial di Kerajaan Kutai ini ditandai dengan adanya pembagian golongan pada masyarakat. Yang pertama, ada golongan Brahmana. Golongan Brahmana menduduki kedudukan paling tinggi, mereka menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, serta menjadi pemimpin pada ritual-ritual keagamaan. Yang kedua, ada golongan Ksatria. Golongan Ksatria merupakan golongan yang terdiri dari kaum bangsawan serta kerabat-kerabat anggota kerajaan. Selain dua golongan ini, juga ada masyarakat biasa yang masih teguh pada adat istiadat nenek moyang. Tetapi jika dilihat dari prasasti-prasasti atau bukti-bukti peninggalan Kerajaan Kutai yang ada, bisa dikatakan bahwa masyarakat pada Kerajaan Kutai ini tertata, tertib, dan teratur. Selain itu, Kerajaan Kutai juga mampu beradaptasi dengan budaya India, serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Raja Mulawarman dengan kaum Brahmana. Kehidupan budaya masyarakat Kerajaan Kutai, yaitu dengan adanya upacara penghinduan yang disebut Vrihatastoma, yang pada saat itu dipimpin oleh pendeta Brahmana dari Indonesia. Nah, sebenarnya di Kerajaan Kutai ini ada dua pendeta dari negara yang berbeda di masa pemerintahan yang berbeda juga yang memimpin upacara Vrihatastoma. Nah, yang pertama itu di masa pemerintahan Raja Aswawarman. Pada saat itu upacara Vrihatastoma dipimpin oleh pendeta Brahmana dari India. Nah, sedangkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, upacara Vrihatastoma ini dipimpin oleh pendeta Brahmana dari Indonesia. Nah, dengan dipimpinnya Vrihatastoma oleh kaum Brahmana dari Indonesia membuktikan bahwa intelektual kaum Brahmana dari Indonesia pada saat itu sudah tinggi, terutama dalam penguasaan bahasa Sanskerta. Karena pada saat itu dalam bidang keagamaan biasanya harus menguasai bahasa Sanskerta. Nah, selain upacara Vrihatastoma juga ada prasasti yang berbentuk rupa. Di upanya itu ada huruf-huruf Pallawa yang menandakan bahwa adanya pengaruh dari budaya India Selatan. Nah, sedangkan upanya sendiri itu merupakan bentuk kebudayaan dari nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Megalitikum. Jadi selanjutnya ada kehidupan ekonomi kerajaan masyarakat Kutai. Jadi kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Kutai ini mereka didukung dari dua sektor, yaitu sektor perdagangan dan sektor pertanian. Dari sektor pertanian, baik sawah maupun ladang, sektor ini dijadikan atau dimanfaatkan sebagai bahan alami untuk menentukan kondisi perdagangan. Kalau dari sektor perdagangan, karena Kerajaan Kutai ini letaknya sangat strategis, yaitu di sekitar Sungai Mahakam, yang merupakan jalur perdagangan antara Cina dan India, akhirnya itu membuat Kerajaan Kutai ini menjadi tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi para pedagang. Oleh karena itu, bidang perdagangan ini juga sudah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Kutai. Lalu, kehidupan ekonomi masyarakat Kutai ini meningkat saat diangkatnya Raja Mulawarman. Beliau adalah raja yang mulia dan dermawan. Kenapa? Karena terbukti pada prasasti yang mengatakan bahwa beliau pernah memberikan hartanya atau sedekah berupa minyak dan 20.000 ekor sapi yang diberikan kepada rakyatnya.
Pengaruh Kerajaan Kutai pada masyarakat Indonesia saat ini. Pertama, berdirinya Kerajaan Kutai menjadi awal berkembangnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, sehingga sampai saat ini pengaruh agama Hindu berkembang dan menyebar di Indonesia. Yang kedua, prasasti Yupa yang menggunakan bahasa Sanskerta yang ditulis dengan huruf Pallawa membuktikan bahwa masa Kerajaan Kutai menggunakan bahasa Sanskerta yang mempengaruhi bahasa Indonesia hingga saat ini. Beberapa bahasa Sanskerta yang diserap dan sering digunakan dalam bahasa Indonesia yaitu pertama kata durhaka yang berasal dari kata drohaka, kemudian kata bahagia yang berasal dari kata bahagia, kemudian kata manusia yang berasal dari kata manusia, kemudian kata Eka Duitri yang berarti 1, 2, 3. Nah, selain yang sudah disebutkan tadi, masih ada lagi pengaruh Kerajaan Kutai pada masyarakat Indonesia saat ini, yaitu secara tidak langsung kondisi wilayah Indonesia saat ini dipengaruhi oleh kehadiran Kerajaan Kutai. Dan yang terakhir, arsitektur pada masa Kerajaan Kutai banyak digunakan pada bangunan di masa kini, contohnya atap bangunan dan gapura.